Oke, nih, berikutnya saya sudah menyiapkan beberapa soal. Ini sebetulnya datanya masih menggunakan data contoh dari 2 pekan yang lalu terkait dengan berat badan dari 30 orang, gitu ya. Nah, di sini ada 3 soal nih. Soal yang pertama pakai data tunggal. Soal yang kedua untuk data kelompok tunggal yang ada frekuensinya, gitu ya. Kalau data tunggal aja nggak ada frekuensinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini untuk data kelompok kumulatif. Jadi kalau data kelompok kumulatif itu saya ingatkan kembali si ininya ada intervalnya nih, datanya ada intervalnya. Frekuensinya lebih ringkas dibandingkan dengan data kelompok tunggal. Padahal mereka bertiga ini sama sebetulnya, gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat dulu nih yang pertama soalnya untuk data yang tunggal. Suatu ketika dari 30 orang tersebut hanya sebagian yang bisa ikut dalam bis yang disediakan. Jika hanya 75% berat yang paling ringan bisa naik bis, maka tentukan berat badan maksimal nih dari ke 75% orang tersebut. Gitu ya. Sebetulnya gampang ya 75% mah udah sebetulnya kan dari 30, 75%-nya itu berarti berapa gitu kan ya. Bisa pakai logika seperti itu juga boleh. Begitu ya. Kemudian nanti kita lihat nih berapa gitu ya sampai mana gitu. Misal nih sebetulnya kalau di sini kan langsung gampang ya. Di sini itu misalnya gini, I-nya berapa? Nah, ini karena 75% sesuai dengan PowerPoint yang saya ceritakan tadi, 75% itu berarti kuartilnya yang ketiga, maka I-nya kita tulis 3. Nah, Bapak Ibu juga boleh pakai persentil nih. Persentilnya P75 berarti rumusnya ya. Kalau mau pakai P. Kalau mau pakai D nggak bisa karena kalau D mah dia per 10, 10, 20, 30, 70, 80 gitu kan nggak ada 75. Nah, kemudian N-nya banyaknya datanya ada 30 orang. Kita tulis 30. Bentar. 30. Kemudian letak kuartil yang ketiga nih. Sekarang letak kuartil yang ketiga kita pakai rumus yang ini. Berarti sama dengan I-nya adalah 3, kita blok 3, dikali, kurung buka N, N-nya 30, ditambah 1, kurung tutup, dibagi 4 gitu ya. Enter. 23,25. Nah, kita lihat aja data ke-23 itu mana? Data ke-23. Data ke-23 itu berarti sampai sini ya. Nah, berarti dari yang teringan tadi ya sampai ke 23 berarti sampai si 66 nih yang bisa ikut ke apa namanya? Yang bisa ikut ke bis itu gitu, naik bis itu. Jadi data ke 23,25 itu memang di antara 23 sampai 24 gitu ya. Tapi kan sebetulnya nggak nyampe 24 gitu ya, nggak nyampe 24. Nyampe-nya itu hanya 23 aja gitu. Nah, ini berarti ya. Jadi walaupun 27,8 gitu ya, tetap aja datanya sampai 27 aja, nggak nyampe 27,8. Jadi hanya 66 kilo nih yang bisa berat maksimal yang bisa ikut ke bis tersebut gitu ya. Ini berarti 66 kilogram. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat ini 23,25. Kita lihat ke 23-nya mana, ini saya tandai ya. Oh, ini ternyata gitu ya, saya tandai warna kuning misalnya gitu. Oke, kok belum ya? Bentar. Oke, saya tandai. Nah, gitu ya, baru mau. Seperti itu. Data ke-23 itu mana? Oh, 66. Jadi 66 kg adalah berat badan maksimum dari 75% yang bisa ikut ke bis tersebut. Gitu ya. Nah, berikutnya kita pakai data yang kedua ini untuk soal yang kedua. Ternyata dari 75% itu dinaikkan lagi menjadi 80% nih berat yang paling ringan yang bisa ikut ke bis tersebut. Kira-kira berat maksimumnya berapa gitu ya. Nah, kita lihat karena ini kan 80 berarti kita pakainya bisa pakai D karena D mah per 10, 10, 20, 30, 70, 80, 90 gitu kan. Nah, berarti kita pakai desil. Boleh pakai persentil juga boleh, berarti bukan yang ke-8 tapi ke P80. Kalau ini karena desil berarti saya pilihnya I-nya berarti adalah 8 gitu ya Bapak Ibu ya. Karena dia kalau D kan cuma ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D8 itu artinya yang ke 80%. Kemudian N-nya masih tetap 30. Gitu ya. Nah, berikutnya kita mau menentukan letak desil ke-8. Berarti rumusnya kita lihat di sini saya sudah tuliskan
I-nya sorot, dikali, kurung buka, N-nya 30, ditambah 1 kurung tutup dibagi 10. Gitu ya. Hasilnya adalah 24,8. Nah, 24,8 ini berarti datanya adalah data yang ke-24 gitu ya, sehingga desil ke-8 ini kita tulis aja mana data ke-24. Nah, kalau di data kelompok tunggal menentukan data ke-24 berarti kita hitung dari atas. Ini kan baru 1 tambah 4 berarti 5 gitu ya. Nah, kalau mau lebih cepat lagi kita sorot aja. Kita sorot nih, misalkan sampai sini baru sampai 5 ya. Oh, ini lihat sumnya. Oh, baru 12. Sedangkan yang kita mau tuh 24 ya. Berarti 24 sampai mana kira-kira? Gitu ya. Kita satu-satu aja nih. Ini sampai sini baru 21, belum sampai 24. Sampai sini baru 23. Nah, sampai sini ya. Sampai sini sudah 24. Berarti berat badan yang paling maksimumnya itu adalah 75. Saya ulang ya. Kita sorot frekuensinya. Kemudian perhatikan sumnya. Perhatikan sumnya. Sumnya ini sudah sampai 24 karena letaknya ada 24,8, kita bulatkan ke atas, maka dia sampai 24 aja. Sampai ke ini, sampai ke 70 ya. Dan maksimum berat badan yang bisa ikut adalah si ini, si 75 kg. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang 3 soalnya. Jika kriterianya tuh dinaikin gini jadi 85% gitu ya, berat badan yang paling ringan, maka berat badan maksimum yang bisa ikut itu berapa gitu ya. Oke, nah sekarang datanya kita pakai data yang ini. Karena tadi 85%, kalau 85% mah wayahnya harus pakai persentil. Kan kalau kuartil kan nggak ada 85, ada yang 75. Terus kalau desil tuh nggak ada yang 55 ya, ada yang 1/10 gitu. Nah, kalau 85% berarti kita pakainya P80. Sehingga saya punya di I-nya itu adalah 85. Terus N-nya itu adalah tadi dibayangnya tetap 30 ya. Seperti itu. Sehingga kita punya letak P85-nya ini sama dengan rumusnya I-nya kita sorot, dikali kurung buka, N-nya adalah 30, ditambah 1 kurung tutup dibagi 100 ya. Ini adalah 26,35. Ini langkahnya sama seperti data kelompok tunggal yang tadi. Kita cari dulu 26 gimana gitu. Nah, kita lihat 5 tambah 15, kita lihat sebenarnya di sini 16, belum nyampe 26. Kita tambah lagi nih sama 7 baru 23 ya. Tambah 0 mah nggak bertambah, berarti sampai sini kayaknya. Udah 29, udah lebih nih. Oh, berarti ada di sini. Kita tandai. Tapi kita belum tahu fixnya berapa karena ini 75 sampai 82. Nggak ada fixnya ya, yang berapa kilo gitu. Yang tadi kan cuma fix 75 kilo, terus 66 kilo, dan seterusnya. Nah, baru kita pakai rumus yang ini gitu. Nah, untuk menentukan rumus yang ini, kita tandai dulu kelasnya, baru kita perlihatkan satu persatu. Di sini ada kriterianya B, terus ada lagi I ya, ada lagi N, ada lagi F besar, ada lagi F kecil, ada P. Kita akan mencari satu persatu dulu. Ada B. B itu adalah batas bawah, Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat ya. Kita lihat tepi bawahnya 75, tapi dikurangi setengah, jadi 74,5 ya. Kenapa 74 dikurangi setengah? Karena dari 74 ke 75 itu adalah selisihnya dia 1 dibagi 2 jadi ya. Jadi sebetulnya kita mau mencari tengah-tengah dari 75 sampai 74 gitu. 74. I-nya tadi 85 ya. Kemudian N-nya 30. F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum yang kita tandai. Mana yang sebelumnya kita tandai? Si 0, si 7, terus 11 sama 5 kan. Nah, si 0, 7, 11 sama 5 kita jumlahin. Caranya sorot aja si 0, 7, 11 sama 5-nya. Terus kita lihat di sini sumnya. Sumnya berapa? Dia 23. Maka itu adalah jumlah dari F besar, 23. Kalau F kecil apa? F kecil itu adalah si frekuensi yang kita tandai berapa? 6. Gitu ya.
Kemudian P itu dia loncatnya berapa gitu ya. 50 ke 58 loncatnya 8, 58 ke 66 juga 8, maka P-nya 8. Jadi dia setiap tepi bawah ke tepi bawah, tepi atas ke tepi atas, dia selalu loncat berapa. Gitu. Adalah 8 ya. Kita sudah punya semua, maka kita bisa menentukan persentil ke 85-nya. Caranya kita lihat rumusnya. Sama dengan B sorot B-nya ditambah, nah lihat kurung bukanya ya, nih kurung bukanya ada 3 kali, kita pakai kurung bukanya 3 kali, 1, 2, 3. I kali N, I-nya ini dikalikan dengan N, udah, dibagi 100, di garis miring 100, kurung tutup ya, di sini kurung tutup, dikurangi F besar, dikurangi F besar, kurung tutup lagi. Nah, belum kurung tutup, tapi kita ke bawah dulu, dibagi garis miring, berarti gitu ya. Garis miring F kecil, garis miring F kecil. Nah, baru kurung tutup. Kurung tutup dikalikan dengan P, bintang P, P-nya si 8 ini. Baru enter. Enter. Hasilnya adalah 77,83. Jadi kesimpulannya berat badan maksimum yang bisa ikut ke bis tersebut adalah 77,83 kg untuk kasus yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita mau lanjut ke soal yang ukuran penyebaran. Ya, ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini sebetulnya nomor 4, 5, dan 6 ini soalnya sama ya, tentukan variansnya katanya gitu. Nah, untuk menentukan ini itu oh ini saya pindahin dulu ya datanya. Si rumusnya saya pindahkan ke bawah dulu. Oke, di sini aja. Yang ini juga mohon tunggu sebentar. Oke, di sini. Ini juga sama. Oke. Nah, berikutnya untuk data yang pertama nih, data yang tunggal yang nggak ada frekuensinya, gimana cara menentukan frekuensinya gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus menentukan rata-ratanya dulu, Bapak Ibu ya. Rata masih ingat ya rumusnya, berarti kita jumlahkan dulu sama dengan sum datanya. Datanya persis sama seperti yang di contoh kemarin. Begitu. Setelah itu ini ya. Terus datanya ada berapa? 30 ya. Maka rata-ratanya di sini rata atau minnya ya. Minnya itu adalah sama dengan yang ini tinggal dibagi yang 30. Ya, 60,8. Ini kita mau menentukan, kita lihat dulu rumusnya. Itu adalah setiap data dikurangi rata-rata. Habis itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dibagi N1. Kita tuh setiap data dikurangi rata-rata. Kita udah punya rata-ratanya 60,8. Oke, ini berarti di sini kita tulis XI dikurangi X bar. Maksudnya adalah dikurangi ya. Dikurangi min, XI dikurangi min. Berarti sama dengan kita klik sama dengan XI itu si berat badan datanya. Dikurangi min, dikurangi ini, dikurangi rata-rata ini. Udah ketemu ya. Nah, ini bisa langsung kita tarik. Tapi sebelum kita tarik, Bapak Ibu, kita sorotkan dulu di sini ya. Sorotkan dulu si yang hasilnya tadi. Kemudian ada D38 atau hasil dari rata-rata tadi ya. Nah, di sini harus Bapak Ibu ketikkan dulu dolar. Kenapa? Kalau tidak diketikkan dolar ya, misalnya nih. Kalau tidak diketikkan dolar nih, Bapak Ibu nggak diketik dolar, langsung aja sama dengan
gitu ya. Nah, ini dia tidak akan mengurangi sel yang sama. Jadi dia menguranginya sel yang bawahnya. Kalau Excel gitu. Jadi kalau misalnya kita mau langsung tarik gitu ya, sementara kita kan sekarang menguranginya pada satu sel yang sama, yakni si 60,867. Nah, dia nggak ngerti. Supaya dia ngerti, makanya di sini harus kita ketikkan dolar. Artinya sel yang kita kurangi gitu ya, si rata-ratanya tuh jangan ngelihat ke bawah lagi, tapi rata-ratanya yang sel D38 doang. Yang itu terus gitu yang kita kurangi, seperti itu ya. Coba nih, kalau sudah ada dolarnya baru boleh kita tarik. Tuh ya, sekarang hasilnya udah benar gitu ya, dan seterusnya. Kita tarik sampai bawah Bapak Ibu. Oke, gampang sekali ya. Berikutnya, tadi kan sudah dikurangi, kemudian kita kuadratkan gitu ya. XI dikurangi rata-rata, dipangkatkan 2 gitu. Oke, caranya sama dengan yang ini tinggal pangkatkan 2. Kalau pangkat 2 di Excel itu, Bapak Ibu boleh lihat tombol 6. Nah, di situ ada tandanya seperti segitiga tapi nggak ada bawahnya gitu ya. Nah, apostrof namanya ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu power to the power of gitu. Pangkat artinya. Oke, cara menekannya itu berarti Bapak Ibu tinggal klik shift aja dulu, ditahan sambil pencet nomor 6. Muncul seperti itu ya. Kemudian 2, pangkat 2 artinya kita mau memangkatkan 17,8667 ini dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Nah, kalau sudah, kita baru tarik. Kalau ini alhamdulillah aman. Karena tidak dengan sel yang berbeda-beda. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, rumusnya ini udah dikurangi rata-rata, udah dikuadratkan juga. Berikutnya kita ketemu sigma. Kalau ketemu sigma ini kita jumlahkan. Oke, sekarang kita jumlahkan. Sama dengan, kalau jumlah pakai apa Bapak Ibu? Sum ya, sum. Nah, sudah ada ya. Sudah ada, berarti ini ya. Nah, langsung kita isi sama dengan, ini sudah dijumlahkan, jumlah dari hasil kuadrat berarti yang ini gitu ya, dibagi n-1. Nah, n-1 nya dari kurung buka dulu, n-nya mana sih? 30 ya, dikurangi 1 kurung tutup. Nah, berarti 136,2575. Ini baru S kuadrat gitu, atau varians. Ini tuh baru varians. Nah, yang kita cari adalah simpangan bakunya. Simpangan baku yang untuk karakteristiknya. Jadi simpangan bakunya ini adalah, kalau ini kan kuadrat, Bu, saya kan yang kita cari itu S aja nih, nggak ada kuadratnya. Gimana caranya? Berarti tinggal kita akarkan aja, gitu ya. Tapi nggak boleh. Ya udah Bu, tadi teh nggak usah dikuadratin, nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu, karena kenapa? Karena ini dikuadratkan masing-masing kemudian dijumlahkan, bukan dijumlahkan terus dikuadratkan, gitu ya. Karena seperti itu, maka langkahnya harus seperti ini, ya, gitu. Jadi kalau kita mau cari simpangan baku, artinya S aja ya, ya. Oke, saya tulis dulu ya. Kalau ini S kuadrat. Kalau mau cari S aja simpangan baku, S aja. Berarti caranya adalah sama dengan, gitu ya. SQRT itu kalau di matematik namanya square root, artinya akar pangkat, gitu ya, akar pangkat. Berarti akar dari berapa? Akar dari 136 ini. Hasilnya 11,67. Apa sih artinya? Artinya data ini tuh punya rata-ratanya 60,867. Terus dia tuh interval datanya itu akan berada di 60,867 dikurangi 11 gitu ya, berarti sekitar 49-an sampai 60,867 tambah 11,67 berarti sampai 71-an. Nah, Bu, ini ada 88 itu. Ini kan hanya gambaran
masih sama, tapi di sini itu ada frekuensi. Oh, ini harusnya bukan ini, harusnya yang oke. Nah, seperti biasa kita harus cari rata-ratanya dulu. Saya hanya mengingat ya, cari rata-rata. Kita tinggal kita kaliin aja BB sama frekuensinya masing-masing ya. Tinggal dikaliin sama dengan ini sama dengan 43 kali 1 terus ditarik ke bawah gitu ya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sam dari ini. Enter. Terus banyaknya datanya ada berapa? Ini kan kalau kita lihat sumnya ini 30 ya, berarti ini 30. Berarti rata-ratanya itu adalah sama dengan 1826 ini dibagi 30. Oke, hasilnya sama seperti yang tadi ya, karena ini memang datanya sumbernya dari sama. Yang juga hanya beda representasi datanya aja gitu, ada frekuensi. Nah, kemudian yang ini datanya sama seperti yang tadi. Kita tentukan XI dikurangi min-nya dulu. Datanya adalah sama dengan XI-nya yang mana? Ayo jangan bingung ya, X itu adalah datanya, si berat badannya 43 ya. Dikurangi min. Sebelum kita tarik, ingat Bapak Ibu, supaya dia mengoperasikannya selalu ke rata-rata yang ini, si rata-rata yang ini, si ini ya, si yang kanannya ini, kita klik dulu yang ini, terus di sini kita update hurufnya dengan dolar. Barulah kita tarik. Begitu ya. Setelah itu, tadi kan sudah dikurangi, kemudian kita kuadratkan. Berarti XI dikurangi min pangkat 2 nya kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan error nih, sama dengan ini dipangkatkan 2. Baru kita tarik ke bawah. Nah, kalau ada frekuensinya jangan langsung dijumlahkan. Tapi kita harus mengalihkan dulu karena di sini rumus FI dikali XI min X bar gitu ya. Jadi FI kali XI dikurangi min pangkat 2. Gitu ya. Jadi sama dengan FI itu yang FI itu sama dengan si frekuensi ini ya dikali XI dikurangi min pangkat 2 yang mana? Yang ini kan ya. Gitu. Selesai tarik dulu. Itu pada saat ini ya tadi ya Bapak Ibu yang harus pakai dolar ya. Setelah itu baru boleh kita jumlahkan sama dengan dari ini. Nah, baru kita menentukan S kuadratnya. S kuadratnya itu ini adalah variansi ya. Cara menentukannya tadi sama dengan hasil penjumlahan tadi dibagi dengan kurung buka berapa tadi? 30 dikurangi 1 kurung tutup. Sama ya seperti yang tadi ya. Kita mau menentukan itu simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu gimana? Sama dengan SQRT kurung buka dari 136. Sama ya hasilnya, ternyata hasil sama 11,67 tuh ya, sama 11,67. Nah, untuk sama kita lihat data yang ketiga, kita sama enggak. Nah, kita tentukan dulu rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu berarti tinggal kita samakan aja nih yang FI kali XI. Jadi Bapak Ibu harus cari dulu ya. Ulang lagi cara mencari rata-rata gimana. Terus ada 30 minnya berarti sama dengan ini dibagi 30. 60,9 beda dikit ya. Kan 60,867 kalau ini 60,9. Nah, caranya sama. Yang untuk mencari variasi itu berarti kita XI dikurangi rata-rata dulu. Berarti sama dengan XI nih. Nah, berikutnya Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat kalau di data yang seperti ini XI-nya adalah bukan 43 sampai 50 karena dia akan bingung yang mana 43 atau 50 yang kita kurangi. Tapi adalah nilai tengahnya. Mudah-mudahan masih ingat juga untuk menentukan nilai tengahnya. Caranya gimana?
43 tambah 50 bagi 2 ya, ya atau dipakai juga boleh. Ini dikurangi min rata-ratanya mana ini? Oke. Sebelumnya ingat di sini kita sorotkan di sini, terus kita lihat formulanya di sini. Nah, si rata-ratanya kalau bisa aja S14-nya harus si S-nya harus kita update dengan dolar supaya dia menguranginya sel yang sama. Tarik ke bawah. Oke, jangan dulu disumkan karena kita belum ya, kuadratin dulu. Oke, berikutnya adalah XI dikurangi min pangkat 2 gitu kan ya. Oke, sama dengan yang ini pangkat 2. Tarik ke bawah, jangan dulu disamakan karena harus dikali dulu frekuensi. Jadi FI XI dikurangi min pangkat 2. Oke, sama dengan yang ini FI-nya mana? Frekuensi gitu ya, dikali dengan hasil kuadrat. Enter. Lalu ditarik lagi. Kita sama. Enter. Bentar. Oh, ini belum pakai sama dengan. Maaf, bukan dengan ya. Sama dengan. Nah, baru kita mau mencari S kuadratnya. Ini adalah variansnya, yakni sama dengan ini dibagi kurung buka 30 dikurangi 1 kurung tutup enter. Kalau mau cari S aja atau silangan baku, berarti caranya gimana? Sama dengan SQRT dari 138. Hasilnya 11,77. Nah, kita lihat nih banding tadi 11,67, sekarang 11,77. Tiga seperti biasa, datanya biasanya dia ada errornya tapi tidak terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini terkait materi kita tentang ukuran letak dan ukuran penyebaran kali ini. Berikutnya adalah silakan mengerjakan tugas Excel yang sudah saya siapkan. Mungkin juga banyak hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin belum dipahami secara